Waalaikumsalam. Fatimah. Saat saya mau melahirkan, kamu menyuruh saya pergi. Kalau kamu memang mencintai saya mohon. Saya mohon kamu tinggalkan saya. Kamu ibunya Anissa. Iya. Tapi kamu datang terlambat. Anissa meninggal beberapa bulan yang lalu. Kamu tidak akan pernah bertemu dengan anak perempuan kamu. Jadi, Anissa adalah anakku. Apa yang Nenek ingat tentang Anissa? Yang Nenek ingat, dia sayang banget sama Nenek. Nenek juga masih bisa merasakan perhatian dan cintanya sama Nenek. Di mana Anissa sekarang? Syukurlah, Nenek sekarang udah bisa ingat tentang Anissa. Ya walaupun cuma sedikit. Tapi nanti pasti Alif yakin Nenek bisa ingat semuanya lagi. Betul kan tebakan Nenek? Dia anak Nenek kan? Bukan, Nek. Anissa bukan anak Nenek. Lalu? Apa hubungannya sama Nenek? Dia istri Alif. Jadi kamu udah punya istri? Di mana dia sekarang? Nenek ingin sekali ketemu sama dia. Gawat. Apa yang harus saya bilang sama Nenek? Gak mungkin saya bilang kalau Anissa udah meninggal. Nenek bisa shock. Kenapa kamu tidak menjawab, Liv? Anissa lagi di luar kota, Nek. Lagi ada kerjaan. Nanti dia juga pulang kok, Nek. Ma, Alif pergi bentar ya. Mau ke tempatnya Dokter Agil. Iya, Liv. Sebaiknya kamu pergi. Biar Mama di rumah jaga Nenek. Nek, Alif mau ke tempat Dokter Agil. Dokter yang nyembuhin Nenek. Iya. Itu ceritanya, Mas. Kisah sedih anak perempuan kita. Sampai akhirnya dia meninggal dalam kecelakaan maut itu. Anissa sebenarnya belum meninggal. Tapi aku tidak mau gegabah, Fatimah. Aku tidak bisa begitu saja bilang bahwa Anissa masih hidup. Aku takut kamu kaget. Oh ya, Mas. Apa yang membawa kamu ke sini? Enggak. Tadi saya lewat di sini dan saya lihat ada rumah singgah. Saya mampir untuk memberikan sekedar sumbangan. Ternyata di sini saya ketemu dengan kamu. Maafkan ayah. Maafkan ayahmu yang tidak bertanggung jawab ini, Anissa. Ya Allah. Cobaan apa yang kau berikan padaku? Semula aku tidak suka sama Anissa. Tapi ternyata di luar dugaan dia adalah anak kandungku. Kasihan dia. Kalau saja aku tidak meninggalkan Fatimah, mungkin Anissa tidak akan mengalami semua ini. Karena aku tidak akan membiarkan orang lain menyakitinya. Akulah yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada Anissa.
Ini semua salahku. Salahku. Aku pengen nanya, apa benar kamu pengen mengadu domba aku sama Lina? Kamu pengen lihat aku sama Lina bertengkar? Astagfirullahaladzim. Maksud kamu apa sih? Aku bener-bener nggak ngerti. Kamu bilang Lina nggak pengen hamil gara-gara dia takut badan menjadi rusak atau melar. Benar kamu bilang begitu? Padahal Lina nggak pengen hamil. Itu karena dia pengen berdua sama aku. Tapi dia bener-bener ngomong seperti itu. Dan aku cuma nyampein itu sama kamu karena dia menyuruh aku untuk bicara sama kamu. Padahal aku udah nasehatin dia supaya kalian berdua tuh ngomongin. Aku nggak pernah mau ngadu domba siapapun di sini, apalagi kamu sama Lina. Sorry, maaf. Kalau itu bikin kamu marah, aku nggak bermaksud nuduh kamu, Anissa. Aku cuma pengen klarifikasi doang. Tapi kamu udah nuduh aku tadi. Lina memang istriku, tapi ironisnya justru aku lebih percaya kamu daripada dia. Aku tahu ini cuma nakal-nakalannya Lina doang. Maaf ya. Ini nggak bisa dibiarin. Aku harus secepatnya pergi dari sini. Fatir, tolong kali ini jangan kamu halangin aku untuk pergi. Aku pergi bukan karena aku marah. Tapi ini udah saatnya aku pergi dan lanjutin hidup aku sendiri. Karena aku nggak pengen kamu sama Lina berantem terus hanya gara-gara aku. Jadi biarin aku pergi ya. Iya. Jaga diri kamu baik-baik. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Was, setelah apa yang kamu lakuin ke Anissa? Dan sekarang dia udah pergi dari sini. Di mana-mana, orang tuh pengen rumah tangganya langgeng. Aku juga kayak gitu. Aku nggak pengen cuma gara-gara perempuan itu rumah tangga kita berantakan. Tapi aku nggak suka cara-cara kamu. Mana Anissa? Ini lagi ayah ikut-ikutan. Bikin tambah ribet tau nggak? Ngapain sih perempuan itu? Dia sudah pergi ya? Pergi? Pergi kemana dia? Saya nggak tahu. Yang pasti dia udah nggak ada di sini lagi. Anissa. Pak Iskandar? Pak Iskandar mau pergi kemana, Pak? Saya yang mau bertanya sama kamu, Anissa. Kamu mau pergi kemana? Saya nggak tahu, Pak, mau pergi kemana. Anissa, tolong batalkan niat kamu. Jangan pergi, Anissa. Saya tahu pasti Lina yang menyebabkan kamu tidak betah tinggal di rumah Fatir. Memang Lina terlalu posesif terhadap Fatir. Dia sangat pencemburu. Dan dia tidak ingin kamu berada di samping Fatir. Dan dia menginginkan supaya kamu pergi jauh dari kehidupan Fatir. Maafkan dia. Maafkan Lina. Ini semua bukan salah dia. Ini semua salah saya karena saya terlalu memanjakan dia. Saya nggak ngerti maksud Bapak apa. Sekarang kita pulang yuk.
Sekarang, ini adalah rumah kamu. Mulai saat ini, kita akan tinggal bersama di sini. Iya, Pak Iskandar. Tolong jangan panggil saya Bapak. Panggil saya Ayah. Iya, Pak. Ayah. Sesuai dengan janji Ayah, langkah pertama kita adalah mencari orang-orang yang telah merenggut kebahagiaan kamu. Setiap hari kita harus terus bergerak melawan waktu. Karena dari hari ke hari, pelan-pelan ingatan si tua bangka itu pasti akan kembali. Jadi, maksudnya sekarang kita bungkamkan mulut nenek penyot itu selamanya kita cekek. Begitu, Kak? Kamu ngomong apa sih, Son? Bukannya tambah pinter, tapi setiap hari kamu itu tambah bodoh. Maksud saya bukan itu. Tapi karena keadaan sudah seperti ini, kita harus merubah rencana kita. Maksud Kak Sapira dirubah gimana gitu, Kak? Bagaimana kalau mulai sekarang kita pura-pura baik kepada si tua bangka itu? Siapa tahu nenek peot itu bisa melupakan masa lalunya. Lalu, tolong cari informasi tentang Alif dan keluarganya. Apa pekerjaannya? Apa kegiatannya? Pokoknya apapun yang berhubungan dengan mereka. Saya ingin informasi itu secepatnya. Alif salah paham lagi sama aku. Dia mikir aku sengaja buat mobil aku mogok di depan rumah singgah itu. Sehingga kamu ketemu sama dua orang ibu-ibu itu. Ya, buat aku sih itu takdir. Emang udah waktunya kan kita tahu siapa Alif sebenarnya. Biar nggak ketipu lagi. Kamu kenapa sih? Kok kamu ngeliat aku sampai segitunya? Aku salah ngomong ya? Semuanya bener kan? Kita itu nggak tahu siapa Alif sebenarnya. Tapi bener kan? Dia itu udah nipu kita mentah-mentah, tau gak? Kamu kenapa? Kenapa kamu nampar aku? Jadi kamu benar-benar nuduh dia pembunuh? Sorry. Dengan berat hati, ku jawab iya. Kalau lu percaya, terserah. Takutnya kalau kita beda kubu seperti ini, bisa menghambat hubungan kerja kita. Maksud kamu mau mengakhiri hubungan kerja kita? Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Sebelum kamu menyingkirkan aku akan mengundurkan diri. Suaminya namanya Alif, Pak. Saat ini dia sedang mempromosikan band dan penyanyi baru. Nama penyanyinya Gita, nama bandnya Profit. Mereka melakukan rekaman ini secara independen. Karena mereka baru saja ribut dengan Elmo, produser rekaman band sebelumnya. Mereka ribut. Ribut masalah apa? Sebenarnya perselisihan ini antara Elmo dan Gita, Pak. Elmo mencoba menjatuhkan Alif di depan Gita. Tapi Gita berusaha untuk membela Alif dan tidak percaya kepada Elmo.
Lalu kita memutuskan untuk keluar dari perusahaannya Elmo. Apakah ada persoalan cinta dalam masalah ini? Kabarnya Elmo jatuh cinta kepada Gita. Tapi justru Gita memilih Alif. Untuk merebut hatinya Gita, Elmo mencoba membuka aib masa lalunya Alif. Tapi Gita seperti tidak percaya begitu saja. Justru dia lebih percaya kepada Alif. Apakah Alif juga mencintai Gita? Sepertinya mereka jatuh cinta, Pak. Banyak yang sudah dikorbankan oleh Alif untuk Gita. Salah satu contohnya, dia rela menggadaikan perhiasan ibunya untuk mendanai rekaman album kita ini, Pak. Lalu apa saran kamu selanjutnya? Kalau boleh saya kasih saran, Pak. Kita harus menarik Elmo ke pihak kita. Ini pasti akan mengacaukan rencananya Gita dan Alif, Pak. Kemungkinan besar suami kamu berhubungan dengan Gita, calon penyanyi yang diorbitkan oleh Alif. Jadi Alif udah ngelupain aku ya? Anissa, kamu jangan bersedih, nak. Dan tidak pantas kamu menangisi laki-laki seperti itu. Tapi bagaimanapun juga ya, dia masih suami aku. Orang yang masih aku sangat cintai ya. Kamu ingin membalas perbuatannya sama kamu. Kamu dengan mudah akan bisa menghancurkan hubungan mereka. Alif itu kan adalah suami kamu. Dan kamu istrinya. Dan kamu berhak menyingkirkan perempuan manapun yang menginginkan suami kamu. Tapi bagaimana caranya ya? Kamu kan pintar menyanyi, nak. Kamu itu harus melawan kita. Kamu itu harus muncul sebagai pesaing kita. Gimana mungkin ya? Alif, keluarganya, Ibu Fatimah, Ibu Ayuni kalau mengenali aku itu kan bisa membahayakan aku. Gak mungkin ya? Aku yakin Alif dan keluarganya pasti masih ingin membunuh aku. Kamu jangan khawatir, nak. Mulai saat ini ayah berjanji, tidak ada satupun orang yang akan bisa menyentuh dan menyakiti kamu. Ayah akan membuatkan kamu identitas baru. Dan untuk sementara, kamu muncul bukan sebagai Anissa. Kamu akan muncul sebagai orang lain. Tapi aku nggak tega ya. Aku nggak tega ngancurin Alif. Sekarang kan dia udah nggak punya apa-apa. Dia juga udah bangkrut ya. Kamu jangan terbawa dengan perasaan kamu kembali, Anissa. Alif itu adalah masa lalu kamu. Dia dan keluarga dia telah berusaha untuk menghancurkan dan membunuh kamu. Itu harus kamu ingat itu. Ya, saya mohon jangan ungkit-ungkit masalah itu lagi. Maafkan ayah, Anissa. Kalau kamu teringat lagi tentang kejadian pahit itu. Ayah berjanji akan mengobati hatimu yang luka. Makasih, Ayah. Ramadan tahun ini akan menjadi saksi lahir seorang bintang baru di industri musik. Aduh, tapi Liv jangan terlalu banyak berharap deh. Aku takut nantinya gagal. Hei, kamu jangan ngomong kayak gitu, Git. Kamu harus optimis. Aku yakin tahun ini nggak ada band manapun yang bisa nyanyiin kesuksesan kalian. Elmo, kita mempunyai musuh yang sama, yaitu Alif. Kalau kita bekerja sama, kita akan bisa menghancurkan apapun pada dirinya. Kita? Hah? Apa hubungan saya sama Bapak?
Bapak ini siapa? Untuk apa juga saya kerja sama Bapak? Kita akan memunculkan album tandingan untuk menjegal album yang sedang mereka rilis sekarang ini. Album tandingan? Setahu saya, cuman Gita yang bisa bernyanyi dengan bagus dan hebat. Dan belum ada yang bisa menandingi Gita. Yakin? Coba kamu dengar dulu CD ini. Sebelum Bapak putar CD itu, dengarkan ini dulu. Aku manusia yang punya perasaan, yang ingin disayangi dan menyayangi. Coba Anda dengar juga CD saya ini. Saya yakin Anda pasti akan mempunyai penilaian lain terhadap penyanyi saya ini. Biar waktu berjalan dan membuat kita dapat saling mengenal. Bagaimana? Dan saling Bagus kan? mengerti. Lumayan. Tapi suara yang kayak gini, saya udah sering dengar. Dan cuma suara Gita yang berkarakter. Cuma suara Gita yang paling dahsyat. Ya, menurut saya suara Gita seperti itu banyak kita temukan dengan penyanyi sekarang ini. Tapi yang perlu saya garis bawahi, sebenarnya bukan suara Gita yang kamu inginkan, iya kan? Sebentar, saya teruskan dulu tebakan saya. Tapi sayang 1000 kali sayang. Ternyata kita mencintai Alif dan bukan mencintai kamu. Bapak ini ngomong apa sih? Dan penyanyi saya ini adalah orang yang bisa membantu kamu untuk mendapatkan kita. Kamu ingin menjatuhkan Alif di mata kita, kan? Penyanyi saya ini akan bisa membuktikan kalau Alif bersalah. Elmo, ini kesempatan kamu terakhir. Kalau kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini, kamu akan rugi sendiri dan kamu akan menyesal selamanya. Bapak ini siapa sih? Terus, siapa sih penyanyi yang Bapak banggakan itu? Dan kamu juga pasti mengenal siapa orangnya. Dia adalah Anissa. Anissa? Anissa istrinya Alif? Bukannya dia udah meninggal? Anissa masih hidup. Dan dia akan muncul untuk membalaskan sakit hatinya pada Alif. Alif telah berbuat keji sama dia. Sekarang Anissa akan membalasnya. Bagaimana? Kamu setuju dengan kerjasama itu atau tidak? Lina, kamu itu ada apa sih? Kok muka kamu cemberut begitu? Kenapa sih ayah tiba-tiba ngomongin Anissa terus? Ayah kagum sama dia. Ayah suka sama dia. Loh. Kok kamu menuduh ayah nggak gitu sih? Katanya kamu ingin Anissa itu pergi dari kehidupan rumah tangga kamu dan Fatir. Nah sekarang lagi sedang ayah coba. Ayah serius. Tapi kok caranya aneh? Bukannya itu lebih nguntungin Anissa? Lina, percayalah sama ayah. Ini semua ayah lakukan untuk kebaikan kamu dan Anissa. Hah? Anissa juga?
Maksud ayah, ini ayah lakukan hanya khusus buat kamu. Makanya kamu harus baik-baik sama Anissa, biar rencana ayah itu berjalan dengan lancar, ya. Aneh. Sikap ayah tidak seperti biasanya. Walaupun dia berusaha menutupinya, tapi sepertinya dia tulus ingin menolong Anissa. Tapi apa penyebabnya? Kamu mau pergi kemana? Aku mau beli onderdil mobil. Malam-malam gini? Fatir. Ayah. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ada apa kamu malam-malam kesini? Kamu sendirian? Lina mana? Iya ya. Saya sendirian. Saya memang sengaja kesini untuk ketemu sama ayah. Ya sudah, kita bicara di sana. Ada apa? Saya pengen tahu kenapa Anissa harus tinggal sama ayah. Ya sebenarnya ayah yang meminta Anissa untuk tinggal bersama dengan ayah. Dan dan Anissa sendiri juga senang tinggal di sini. Jadi bukan karena ayah pengen menjauhkan Anissa dari kehidupan saya dan Lina. Kamu ini bicara apa sih? Kamu ini marah atau cemburu? Saya mohon ayah jangan mengalihkan pembicaraannya. Ayah cuma ingin membantu kalian. Kamu tahu kan? Lina tidak suka kalau Anissa tinggal di rumah kamu. Makanya ayah minta supaya Anissa tinggal bersama dengan ayah. Tapi kenapa harus Anissa dijadikan penyanyi rekaman? Apa tujuan ayah? Ayah cuma ingin membantu Anissa untuk memberi pelajaran pada Alif. Buat apa sih ya? Ayah pengen bikin peperangan antara Anissa dengan Alif. Kasihan Anissa ya. Saya tahu Lina tidak suka dengan Anissa. Dan Lina nggak pengen Anissa tuh tinggal di rumah kita. Tapi ayah nggak perlu bertindak terlalu jauh seperti ini. Kamu tidak paham. Kamu tidak paham, Tir. Nggak paham gimana sih ya? Saya mohon sama ayah. Tolong, lepaskan Anissa. Biarin dia nentuin kebahagiaannya sendiri. Nentuin jalan hidupnya sendiri. Kasihan ya. Fatir, kamu mau apa? Saya pengen bawa Anissa pergi dari sini. Saya nggak pengen Anissa jadi sengsara di sini. Tolong. Tolong jangan dibawa Anissa, Tir. Biarkan dia tinggal bersama dengan ayah di sini. Ayah ini kenapa sih? Ada apa di balik semua ini ya? Atau jangan-jangan ayah takut ya? Kalau rencana ayah bakal terbongkar. Iya kan? Bukan. Bukan begitu, Tir. Terus apa ya? Anissa adalah anak kandung ayah. Apa? Anissa anak kandung ayah? Nggak mungkin ya. Ayah pasti bohong kan? Ayah cuma ngada-ngada kan? Tidak, Tir. Ayah bicara sejujurnya. Anissa adalah anak kandung ayah. Dan ibunya adalah Fatima. Seorang perempuan yang sangat ayah cintai. Beberapa waktu yang lalu, ayah ketemu kembali dengan Fatima. Ketika ayah ketemu di rumah singgahnya,
Dan semuanya akhirnya terbuka. Ayah ngapain ke rumah singgah Anissa? Tadinya, ayah cuma ingin membantu Lina untuk menyingkirkan Anissa. Makanya ayah datang ke keluarganya Anissa, meminta kepada keluarganya supaya membawa dan menjemput Anissa dari rumah kamu. Tapi kenyataannya, ayah malah menemukan anak kandung ayah sendiri. Assalamualaikum. Mas Alif. Mas. Jangan-jangan dia ketiduran di kamar Nenek sampai-sampai dia nggak dengar aku datang. Mas. Assalamualaikum. Kenapa sih kamu pijitin saya? Udah nggak usah. Pijitnya nggak enak. Bu, tolong biarkan saya merawat ibu seperti yang biasa saya lakukan selama ibu sakit. Karena hanya inilah yang bisa saya tunjukkan sebagai bakti saya kepada ibu. Siapa kamu? Gita, seperti yang lihat kamu datang. Bu, ini Gita, temannya Alif. Oh, kamu kenal juga sama Anissa? Saya senang sekali kamu datang. Kamu mau cari Alif atau Anissa? Kalau Alif ada sih di rumah, tapi kalau Anissa lagi keluar kota. Anissa. Kenapa hatiku sakit sekali mendengar nama Anissa ya? Apa mungkin Alif juga masih mengharap Anissa pulang? Git, udah lama kamu di sini? Enggak kok, barusan aja. Oh ya Git, aku dapat tawaran menarik. Aku dapat tawaran untuk bisa ngeloncengin album kalian pas malam sebelum Ramadan. Dan formatnya konser besar-besaran. Alhamdulillah. Tapi kenapa pikiran dan perasaanku tidak terfokus pada peluncuran album itu? Kenapa aku jadi gelisah memikirkan Anissa? Apakah ini pertanda bahwa Alif masih mencintai Anissa? Iya udah, aku pulang dulu ya. Loh, kok kamu cepat pulang, Git? Bukannya baru datang? Enggak kok Tante, tadi kita kesini cuma pengen lihat keadaan Nenek aja. Mari. Kenapa tiba-tiba kita berubah jadi pendiam? Saya udah menyusun rencana untuk menyabotase konser kita. Dan nanti Anissa akan muncul secara tiba-tiba di konser itu. Saya ada ide. Bagaimana kalau kemunculan Anissa kita munculkan demikian dahsyat sehingga para penonton akan merasa terpesona melihat dia. Ide apa, Pak? Git, ada kabar gembira. Tiket konser kita kejual habis. Bayangin, Git. Kamu udah jadi bintang sebelum album keluar. Pernah nggak itu terjadi sebelumnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih ya. Ini semua berkat karunia-Nya Allah. Apa kamu bilang? Ini usaha keras kita, Git. Bukan siapa-siapa. Usaha keras kita. Liv,
cara Allah bekerja itu nggak ada seorang pun yang tahu. Kesuksesan dan kegagalan yang manusia terima itu sama-sama cobaan dari Allah. Udah stop gitu. Nggak usah ceramah. Dengerin aku gitu. Yang kalian semua yakinin itu cuma bikin bingung kalian aja. Percaya gitu. Kalian mohon, berdoa agar keinginan kalian terpenuhin kan? Kalian percaya kalau itu udah takdirnya, takdir kalian. Udah ada yang ngatur. Begitu, gitu. Bukan itu bikin bingung kalian. Mas Alif, kok ngomongnya kayak gitu sih? Dosa, tau nggak? Dosa? Kamu ngomong soal dosa, Git. Siapa yang nentuin dosa? Asal kamu tahu, Git. Papa saya pergi dari waktu saya masih kecil. Pada saat saya masih butuh dia. Yang dosa siapa, Git? Kalian percaya sama sesuatu yang membatasi kalian doang. Percaya sama diri sendiri, Git. Agama itu keyakinan, Mas Alif. Kalau kamu nggak percaya, ya udah, nggak apa-apa. Tapi nggak usah menghujat Allah kayak gitu dong. Gimana pun juga manusia itu adalah makhluk yang lemah. Yang paling kuat itu cuma Allah. Percaya sama diri sendiri. Jangan bergantung sama siapapun. Hei, Allah itu bukan orang seperti kita. Dia itu Maha Agung. Dia nggak bisa disamain sama apapun. Coba deh kamu sholat, berdoa sama Allah, ngobrol sama Allah. Udah pernah? Masya Allah, Mas Alif. Dosa besar kamu. Asal kamu tahu, Git. Dulu aku sholat. Anissa ngajarin aku semua. Beribadah. Gimana caranya jadi orang yang baik. Tapi kamu lihat hasilnya? Siapa nyakitin siapa? Dia yang selingkuh sama orang lain kan? Maaf. Aku jadi ngingetin kamu sama Anissa. Maksud aku, ya kamu jangan terlalu percaya juga sama orang. Yang harus kamu percaya banget itu cuma Allah. Itu kan kamu. Sekarang dengerin aku. Belajar untuk percaya sama diri sendiri. Jangan sama siapapun. Hasilnya cuma kecewa. Pusing ya kalau ngomong agama sama kamu. Sama sekali nggak nyambung, tau gak? Jadi bingung sendiri kan? Ngomong-ngomong, aku udah sewa bus untuk kalian. Ya udah, aku balik dulu ya. Bagaimana? Sudah siap semuanya untuk rencana konser besok? Tenang aja, Pak. Semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana kita. Rombongan Arif udah jalan. Ya, saya panggil Anissa sekarang. Iya. Kita kira lancar juga ya. Pak, ini kita kemana, Pak? Ini bukan arah jalan konsernya, Pak. Pak, harusnya jam segini tuh kita udah nyampe, Pak. Pak, kita kan mesti konser sekarang, Pak. Ini kemana sih jalannya? Kita buru-buru nih, Pak. Pak, kok nggak jawab? Ini gimana sih sebenarnya? Dan sebagai gantinya, saya telah menyiapkan penyanyi yang jauh lebih cantik daripada Gita. Dan suaranya nggak kalah indah dari Gita.
Dan saya yakin dia bisa membuat kalian semua terpesona. Kita sambut Zara.